Vina, kita harus hati-hati. Eva mulai curiga melihat laporan keuangan perusahaan. Apa? Curiga gimana? Saya akan banyak menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup kita ini. Itu kan bukan salah saya, Mas. Mas sendiri yang salah. Mestinya Mas harus hati-hati supaya jangan sampai ketahuan dong. Sudahlah, Vin. Pokoknya untuk sementara waktu, kamu jangan berfoya-foya dulu. Jangan sampai membuat Eva makin curiga sama kita, ngerti? Terlambat, Om. Saya udah lama curiga. Dan saya udah temukan jalan keluarnya. Karena dapat mobil baru ya dari kantor. Iya, Dan. Sekalian sama supirnya. Ya kan? Kakak pergi dulu ya. Umi, jagain Tino ya. Neng. Salam ya buat supirnya. Datang ke sini. Pokoknya ingat janji kakak. Insya Allah abis lebaran, Tino bisa sekolah lagi. Sama bisa ngumpul bareng Kak Ian lagi. Ya kan, Kak? Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, jam 11 nanti Om ada meeting sama klien. Jadi Om nggak bisa ikut meeting ini karena Om harus segera berangkat. Oh, Om, nggak perlu, Om. Om nggak usah pergi. Kenapa? Ini penting. Meeting dengan Mulai sekarang, semua tugas di luar akan ditangani sama Wisnu. Wisnu. Tolong Pak Wisnu disuruh masuk ke ruangan saya. Makasih. Perusahaan ini memerlukan tenaga kerja yang profesional, terutama menghandle keuangan. Hai Wis, Om udah kenal kan sama Wisnu? Maaf, ada file yang harus saya ambil. Apa ini? Apa maksud kamu, Pak? Kamu lebih percaya sama Wisnu daripada sama Al. Om, ini bukan masalah percaya atau nggak percaya. Ini masalah profesionalisme. Jadi kamu anggap Om nggak bisa menghandle keuangan perusahaan? Kamu anggap Om tidak mampu? Dari laporan yang saya pelajari belakangan ini, saya harus mengakui kalau Om kurang kompeten di bidang ini. Apa? Wisnu akan membenahi departemen keuangan. Om bisa belajar banyak dari dia. Apa kamu tidak khawatir? Wisnu itu tahu banyak tentang kita. Kalau dia buka mulut bagaimana? Buka mulut sama siapa? Sama Adrian. Adrian udah nggak ada lagi. Arman juga udah nggak ada. Saya yang pengendali perusahaan ini. Om gak usah khawatir lah sama Wisnu. Wisnu tahu siapa saya. Dia nggak berani macam-macam sama saya. Bapak mau keluar?
Iya. Ini saya butuh tanda tangan Bapak untuk proposal di surat kabar ini, Pak. Bapak nggak mau baca proposalnya dulu, Pak? Nggak usah. Saya percaya sama kamu. Saya pergi dulu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mulai sekarang, semua tanggung jawabnya Pak Hashim saya akan serahkan pada kamu. Apa yang membuat kamu meminta saya kembali lagi ke perusahaan ini sebenarnya? Ya, saya perlu orang yang saya percaya untuk mengawasi Pak Hashim. Kamu percaya sama saya? Tapi apa saya bisa percaya sama orang seperti kamu? Wisnu, Iya. kamu kan tahu saya. Selama kamu nggak ngecewain saya nggak akan ngecewain kamu. Kapan sih saya pernah ngecewain kamu? Sekarang kamu harus menggantikan Pak Hashim. Karena manajer keuangan klien kita ingin bicara dengan manajer keuangan perusahaan. Which is, kamu adalah manajer perusahaan kita. Terima kasih. Karena kamu sudah percaya sama saya. Sama-sama. Saya pergi dulu. Wisnu bisa saya kendalikan dengan sedikit uang. Tapi Om Hashim dan Tante Vina, mereka terlalu berbahaya dan serakah. Saya harus membatasi semua kekuasaan Om Hashim. Permisi Pak, tamunya sudah datang. Saya Wisnu yang menggantikan Pak Hashim dari PT Nusantara Bersaudara. Silakan duduk. Mulai sekarang saya menggantikan dan meneruskan semua proyek Pak Hashim. Anda? Saya Munir. Saya adalah manajer keuangan di PT Sri Devi. Senang berkenalan dengan Anda, Pak Munir. Saya dengar perusahaan PT Nusantara Bersaudara adalah milik keluarga. Apakah Anda ada hubungan dengan direksi? Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan direksi. Saya hanya karyawan biasa. Kebetulan saya dipercaya oleh Pak Arman dan Pak Adrian dulu. Pak Adrian dan Pak Arman. Mereka kakak beradik. Dulu yang memimpin perusahaan ini. Tapi sekarang mereka sudah nonaktif. Dan perusahaan dipimpin oleh Bu Eva, istrinya Pak Arman. Saya yakin Anda mengajak saya kemari untuk membicarakan masalah proyek pembangunan spa perusahaan Anda yang kami tangani konstruksinya. Saya kemari menyampaikan pesan dari bos saya untuk Anda. Silakan. Uang itu akan menjadi milik Anda jika Anda mau menceritakan tentang sejarah peralihan kepemilikan di perusahaan Anda. Bos saya ingin tahu kenapa Ibu Eva yang memegang perusahaan itu, yang sebelumnya dipegang oleh Pak Adrian dan Pak Arman. Saya siap mendengarkannya. Hanya dengan bercerita saja, saya sudah dikasih uang sebanyak ini. Seandainya saya bisa membuktikan kebenaran cerita saya akan dibayar lebih banyak lagi. Dan saya tahu semua perbuatan Bu Eva terhadap Pak Arman dan Pak Adrian. Saya hanya perlu memberikan bukti. Ini namanya kesempatan emas. Kesempatan emas apa? Kamu habis dapat lotre? Enggak, Bu. Terus bagaimana hasil meeting dengan PT Sri Devi? Ada proyek baru? Iya. Belum. Maksud saya belum. Tapi sepertinya mereka berminat untuk memakai kontraktor kita untuk menangani proyek mereka yang ada di Surabaya. Ya, Surabaya. Kenapa sih kamu? Kelihatannya kok... Nggak ada apa-apa kok. Siapkan laporannya. Jangan sampai proyek ini lepas.
Karena PT Sri Devi adalah PT grup perusahaan besar. Saya mau menjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan dengan mereka. Ya. Surya, aku pergi dulu ya. Udah ada janji sama Teddy. Silakan. Kamu lagi ngapain sih, Sur? Ini bawa apaan sih, Sur? Surya, kamu lagi buat apa? Buat jimat ya? Mau guna-gunain aku ya? Sembarangan kamu. Saya sedang menjalankan ilmu dan resep warisan dari leluhur saya, Sin. Maksud kamu mau upacara untuk leluhur kamu? Kamu lupa ya? Ganteng-ganteng begini, saya ini anak pengusaha jamu terkenal dari Madura loh, Sin. Kamu mau bikin jamu? Malah ngetawain lagi. Kamu belum tahu khasiat jamu ini ya? Belum pernah mau coba ya? Belum tahu dia resep dari Madura. Banyak iklannya loh, Sin, di TV-TV. Ramuan Madura. Nah, dijamin jamu lain juga akan laput tuh sama jamu ini. Berarti tinggal penjualan saja, ya. 1, 2. Ini botol kosong gue ikutin. 3, oke, Mas, 3. Loh, Sur, kamu mau kemana, Sur? Sur, Apa sih? kamu mau kemana? Saya ingin menyebarluaskan warisan leluhur saya untuk masyarakat luas. Yoha, dah. Bukan sulap, bukan sihir. Ayo, silakan beli jamu ini. Jamu Rido asli ramuan dari Madura. Asli ramuan dari leluhur saya, ya. Siapa yang mau beli, silakan. Jamu ini berkhasiat untuk mengobati panas dalam, mengobati masuk angin pegalinu. Ya, Pak, silakan mau beli, Pak. Ya, 1 botol ini harganya 5.000. Iya, 5.000, Pak. Oh, ini hasilnya bagus, Pak. Nah, ini kalau ini beli 3, harga 6.000. Khasiatnya sama juga. Ya ampun. 1 botol ini. Surya jualan Oke, dijamin jamu. Ini jamu juga bisa menambah stamina selama menjalankan ibadah puasa. Tinggal ada berapa botol lagi? Lumayan banget sih dia. Jamu Rido asli dari Madura. Ambil sakit pinggang ini cukup minum 1 botol ini, ya. Nanti besok 1 botol lagi. Utang dulu boleh nggak, Bos? Nggak boleh utang, dibayar dulu. Kalau mau ngambil ATM sebelah sana, ya. Ambil ATM dulu. Oke, terima kasih. Ayo, siapa lagi? Sil, mau banget sih. Macet ya? Saya itu habis ngebututin Surya. Dan kamu tahu nggak apa yang dilakukan Surya hari ini? Emang dia ngapain sih? Surya jualan jamu di tikungan, di emperan lagi. Hah? Mana mungkin? Surya kan sarjana. Mana mungkin dia mau jualan di pinggiran kayak gitu? Kamu ikut sama saya kalau kamu nggak percaya. Ayo, cepetan. Pak. Kenapa? Saya kan akan buktikan keampuhan jamu kamu ini. Loh, maaf loh, Pak, sebelumnya, Pak. Ini kan bulan puasa. Walaupun Bapak tidak puasa, tolong hormati yang puasa, Pak. Kalau mau diminum, minum di rumah saja ya. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Nih saya kasih bonus lagi 2, Pak. Penghabisan. Semoga lekas sembuh, Pak ya. Oke. Iya, alhamdulillah, namanya niat baik pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dagangan habis ludes. Laris manis Tanjung Kebon. Sekarang saatnya pulang. Menyiapkan dagangan buat nanti malam. Sur, ngapain sih lu, Sur? Sore dagangan gua udah habis. Besok aja balik kemari lagi ya. Lu nggak malu jualan jamu kayak tukang obat gini? Kenapa mesti malu? Ini kan uang halal. Sur, buat apa lu cari duit sampai lu ngorbanin gengsi lu? Hah? Gengsi? Hari gini pakai gengsi. Sorry Dori Strawberry, gengsi nggak kepake dalam kamus hidup gua. Gengsi itu tidak bisa disumbangin, tapi uang ini bisa disumbangin. Apa, Sur? Disumbangin? Yoha, udahlah. Gua mau nyiapin dulu buat dagangan nanti malam. Sur! Gimana? Apa katanya? Katanya duitnya mau disumbangin. Disumbangin? Disumbangin kemana? Nggak tahu. Saya tahu kenapa Surya butuh duit sekarang. Karena duitnya akan dipakai untuk ngedate sama si Ana. Hah? Anak? Dari mana Bapak tahu semua itu? Dari mana saya tahu itu nggak penting. Yang penting itu semua benar kan? Ana,
Itu sudah bagian dari masa lalu, Pak. Kenapa Bapak harus ungkit lagi? Tapi kamu harus melakukan sesuatu, Ana. Kamu harus membalas perbuatan mereka. Tapi saya nggak mau balas dendam, Pak. Bagaimana dengan masa depan kamu? Ibu mertua kamu, adik kamu, kakek ipar kamu. Kalau kamu punya kesempatan untuk memperjuangkan mereka, kenapa kamu tidak melakukannya, Ana? Saya saja merasa terpanggil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, Ana. Kamu juga. Ini bukan balas dendam kok. Setiap manusia punya kewajiban untuk menegakkan keadilan. Keadilan? Yola, cepet beresin barang-barang Adrian dari rumah kamu. Emang kamu siapa? Nyuruh-nyuruh aku. Nanti kalau Adrian jadi bos di sini dan aku jadi asisten bos, kamu bakal jadi bawahan aku. Udah, Delis, jangan mimpi terus. Kamu tuh yang mestinya berhenti mimpi. Kalau impianku akan menjadi kenyataan, tapi kalau impian kamu akan berakhir. Iya, tapi kan mimpi aku nggak seambisi kamu. Masih aja kamu tuh munafik ya. Kamu nggak mau bantuin aku untuk ngedapetin Adrian karena diam-diam kamu naksir dia kan? Dan diam-diam kamu mempunyai impian yang sama kayak aku. Cuman bedanya aku jujur, kamu munafik. Adrian akan angkat kaki dari rumah kamu karena aku udah mendapatkan kontrakan baru buat dia. Dan kamu nggak punya kesempatan lagi. Yang nyuruh Adrian pindah ke rumah aku aja kamu. Terus aku nggak pernah tuh punya ambisi merebut suami orang. Udah deh, aku nggak mau puasa aku batal hanya gara-gara kamu. Yola, dasar munafik. Siapa yang munafik? Udah mau balik? Iya, kamu? Yuk barengan yuk. Mau kemana kita? Saya mau ngajak kamu melihat rumah kontrakan baru. Ah, nggak perlu. Saya kan udah ada kamar. Kamu lihat aja dulu rumahnya, Yan. Ini rumah loh, nggak cuman kamar. Saya nggak mungkin sewa rumah. Nggak ada uang. Lagian juga saya udah ada kamar untuk apa? Suatu saat nanti, apa kamu nggak kepingin memboyong istri dan keluarga kamu kemari? Kalau ada rumah kan enak. Pak Rizal lagi sibuk ya? Pak Rizal sudah pulang, Bu. Jam segini? Tumben. Ya udah kalau gitu saya nitipnya sama kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ana benar-benar mirip dengan almarhum istri Bapak. Bagai pinang di belah dua. Ini rumah tante saya. Sudah lama kosong. Daripada kosong, lebih baik kamu yang menempati. Kok perabotannya lengkap begini? Maksud saya bukan kosong melompong. Cuman kosong, tidak ada yang menempati. Kadang-kadang saya datang ke sini untuk membersihkan. Cuman kalau kamu tinggal di sini, saya kan nggak perlu repot-repot datang kemari untuk membersihkannya. Kenapa saya? Kenapa nggak kamu aja yang tempatin rumah ini? Saya lebih suka di kos-kosan. Kalau di sini sepian. Berapa sewanya? Itu soal gampang. Nanti saya tanyakan kepada tante saya. Yang penting, kamu pindah aja dulu kemari, ya? Cuman ada satu kamar yang terkunci dan kamu nggak bisa ngebukanya. Oke? Selamat malam, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau nanya, semalamnya berapa ya? Di sini 75.000, Mbak. Kalau gitu, saya booking untuk 3 malam ya. Oke, saya catat dulu. Saya yakin, dalam tempo 3 hari, saya sudah bisa kembali ke rumah saya dan tinggal bersama Adrian. Makasih ya, Pak. Iya. Ibu nggak perlu saya lagi? Enggak. Ibu nggak mau pergi kemana-mana lagi? Enggak. Makasih ya, sampai besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak baru saja Nak Rizal sudah pamitan mau pulang. Bapak. Tapi kelihatannya tidak jadi pulang ya, karena Ana sudah pulang. Saya tetap pulang. Saya kan bisa ketemu Ana setiap hari di kantor. Kedatangan saya ke sini khusus untuk menjenguk ibu. Saya permisi dulu ya, Bu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamunya Bu itu Sudah pulang barusan. Kamu sih bikin minum lama sekali. oh Ibu, kamu kan repot. Tamunya siapa sih? Ganteng, boleh tuh. Umi, puasa-puasa masih aja genit. Kasih ya minumnya. Alhamdulillah. Harga-harga makin gila. Semua harga naik menjelang lebaran. Tapi gaji Mas nggak naik-naik juga. Mana saya lagi bunting tua begini. Kita ini lagi butuh biaya untuk melahirkan anak pertama kita, Mas. Nih, jangan ngomel terus. Masya Allah, Mas. Dari mana uang sebanyak ini? Ada objekan. Wah, sering-sering aja Mas ada objekan. Objekan apa sih? Objekan sama konglomerat. Objek omongan. Omongan apa sih, Mas? Nggak ngerti. Hanya modal omongan. Saya sudah dibayar segitu, Ma. Ini belum apa-apa. Ini baru permulaan, Ma. Kalau saya bisa memberikan semua bukti-bukti yang diinginkan oleh bos itu, saya yakin berapapun yang saya minta, dia pasti kasih, Ma. Nggak ngerti deh. Udah deh. Sekarang lebih baik kamu siapkan makan malam, Gi. Nanti sambil makan, kita cerita lagi. Wow, banyak banget makanannya. Ada ayam panggang, ada sop, ada sayur kangkung semua. Umi yang masak. Bukan Umi yang bikin. Tapi itu semua kiriman dari atasan kamu, Pak Rizal. Pak Rizal? Iya. Malah dia mengirimkan beberapa vitamin untuk Mama. Katanya dia sangat prihatin dengan penyakit Mama. Pak Rizal itu baik sekali ya. Kamu beruntung loh, An, punya atasan seperti dia. Iya, alhamdulillah. Mungkin itu jawaban Allah atas doa-doa kamu selama ini. Allah mengirimkan bantuan lewat Pak Rizal. Dia katanya mau membiayai pengobatan Mama juga. Tapi kenapa dia nggak pernah ngomong ya sama saya? Ya, karena dia bilang katanya kamu pasti menolak bantuannya. An, Mama rasa Pak Rizal itu tulus loh. Mama sangat menghargai. Dia mau datang ke rumah kita, menjenguk Mama. Mama sangat menghargai. Bukan karena uangnya, bukan karena bantuannya. Dia menunjukkan perhatian pada Mama. Hey! Ada telepon dari Den Adrian. Sini, Bu. Halo, An. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu di kantor ya? Enggak, saya telepon dari wartel. Saya mau ngasih tahu kalau besok saya akan kirim uang. Saya juga gajian besok, Yan. Alhamdulillah. Gimana keadaan Mama? Baik, kamu nggak perlu khawatir, Yan. Kamu gimana? Ya, alhamdulillah. Dana, Tino itu kan mau ulangan umum. Kamu kasih tau dia supaya dia tekun dan giat belajar, ya? Tino? Kak Ana, tadi sore Agil minjemin buku ke Tino. Kak Ana bisa nggak fotokopiin di kantornya kakak? Jadi Tino bisa ngembaliin bukunya Agil secepatnya. Besok kakak fotokopiin ya. Kamu makan nih sayang? Bentar lagi kak, tanggung. Bagaimana dengan masa depan kamu? Ibu mertua kamu, adik kamu, kakek ipar kamu. Kalau kamu punya kesempatan untuk memperjuangkan mereka, kenapa kamu tidak melakukannya, anak? Ini bukan balas dendam, anak. Rizal benar.
saya harus memperjuangkan hak kami. Semua kan ada hikmahnya. Surya, kamu ngapain ngegelar di sini? Katanya mau ke masjid. Betul kan, ke masjid. Tapi saya buat dagang. Saya sudah terawih kok di rumah tadi. Dan saya berdoa semoga dagangan saya malam hari ini laris manis. Amin. Kamu doain juga dong buat suami kamu ini. Semoga dagangannya laku keras. Nunggu bubaran masjid. Nah, sudah bubaran. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Ini jamu asli dari Madura, Pak. Ada Ya. yang buat ini nggak, pegelinu? Semua bisa. Buat pegelino bisa, buat encok bisa, buat asma bisa, buat lemah syahwat bisa. Oh, bisa juga Bisa ya? juga. Ini juga berkhasiat untuk menambah stamina dalam melakukan ibadah puasa sepanjang hari. Yang gede berapa, Mas? Yang besar 5.000 sebotol, kalau yang kecil harga 2.500. Beli gede? 2 5.000, beli 3 jadi 6.000. Beli 1 botol ini yang dikasih harga 5.000 saja. Mas, saya beli 2 botol, Mas. Beli 2 botol yang besar, saya kasih bonus 1 botol yang kecil. Oke, Mas. Ini, oke ini ambil aja ini gratisannya Pak. Kembali 10.000 ya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh malu-maluin banget sih. Hah? Malu juga kan? Lihat suaminya kayak gini. Suti. Suti. Iya, Pak. Tolong kamu ambilkan sebotol lagi ya. Baik, Pak. Saya juga ya. Pantesan aja pengeluaran belakang ini jadi bengkak. Kok minum alkohol kayak minum air aja? Kalau kita mampu, nggak ada masalah, Pak. Hidup ini harus kita nikmati. Harus. Itu kan namanya pemborosan, Om. Mulai sekarang, semua jatah uang untuk beli alkohol dan minum-minuman lainnya harus dikurangin. Lagian juga nggak bagus buat kesehatan, Om. Udah, saya udah selesai. Tante, jangan lupa kasih makan sama Arman ya. Ini sisanya kan masih banyak. Perhitungan banget. Baru cuma soal minuman. Berapa sih harga minuman ini? Dibanding harga perhiasan dan baju-baju mahal itu. Iya, masa kita nggak boleh sih menikmati apa yang kita sukai? Dasar pelit. Mas, lihat, suaminya aja dikasih makanan sisa dia. Keterlaluan kan? Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bertahan dan terus berusaha. Arman, ini jatah makan malam kamu. Jangan salahkan tante ya kalau kamu cuma dapat makan makanan sisa dari kami. Ini semua atas perintah istri kamu yang pelit. Ayo makan. Makan. Nanti kamu kelaparan loh. Aduh, maaf ya. Tante nggak bisa bukain ikatan di tanganmu itu. Soalnya kamu kan berbahaya. Ayo sekarang makan. Makan. Nih, tante taruh sini. Makan ya. Habisin. Ya Allah, mereka memperlakukan saya lebih hina daripada binatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada orangnya enggak ya? Aduh. Alhamdulillah. Hah, Masya Allah, Sinta. bener kan tebakan aku?
Pantesan aja belakangan ini kamu rajin banget cari uang. Ternyata buat pacar gelap kamu ya. Heh, sini, kasih uangnya sama aku. Enak aja kamu bicara. Ini rezeki saya, haknya saya, bukan haknya kamu. Aku ini istri kamu, jadi aku yang lebih berhak atas uang itu, bukannya Ana. Seharusnya Ana itu minta uang dari suaminya, bukan dari kamu. Sin, jangan sembarangan kamu bicara hak sama saya, Sin. Sebelum kamu melakukan kewajiban kamu sebagai seorang istri, jangan pernah bilang hak sama saya. Ngerti kamu? Pernah kamu melakukan seperti itu sama saya? Pernah enggak? Enggak pernah. Oh, jadi kamu anggap Ana lebih berhak dibanding aku istri kamu? Iya? Surya, Sinta benar. Ana? Dia lebih berhak atas uang itu. Dia kan istri kamu. Tapi An, saya berkewajiban membantu kamu sama Adrian, An. Kamu dan Adrian berhak menerima uang ini daripada Sinta. Sini, sini uangnya. Sin, kembalikan uang saya, Sin. Masya Allah, Sin. Surya, udahlah, kamu pulang sama istri kamu. Tapi An, Sur, saya benar-benar berterima kasih kamu membantu saya sama Adrian. Tapi kan dia istri kamu, kasihan dong, Sur. Anas, terus terang saya heran sama kamu, An. Kok bisa-bisanya kamu ngebelain Sinta sih? Padahal kamu udah difitnah, sudah dicaci maki, tapi kamu bisa tabah seperti ini, An. Udahlah, Sur. Hebat juga si Surya. Jualan jamu dalam sehari bisa menghasilkan 150.000. Kayaknya ini peluang bisnis yang menarik. Dasar lintah darat kamu, kapitalis. Orang capek-capek nyari duit, senangnya main dirampas saja hasilnya. Sur, maafin aku ya Sur. Aku nyesel banget. Aku malu sama Ana. Aku udah nuduh kamu dan Ana sembarangan. Padahal Ana baik sekali sama aku. Malah dia bela aku. Nih Sur, kamu kasih sama Ana ya. Loh, kok? Iya, itu kan rezekinya Ana. Kamu bikin dan jualan jamu, niat kamu kan baik untuk menolong Ana, ya kan? Dan besok kamu mau nggak bikinin jamu untuk istri kamu? Yoha. Aku bangga sama kamu, Sur, karena kamu bisa berpenghasilan seperti ini. Artinya, kamu bisa mencari nafkah dan memenuhi kewajiban kamu sebagai suami. Dan pastinya, aku akan memenuhi kewajiban aku sebagai istri. Aku janji. Yoha. Oh, so sweet. Alhamdulillahirabbil alamin. Gara-gara jamu juga bisa menyadarkan Sinta. Kenapa nggak dari tadi sih, Sin? Yan, Lisa? Kenapa kau nangis? uang gaji saya ludes dirampok. Sekarang saya udah nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak tahu mesti bayar kos pakai apa. Mana ibu kos saya galak lagi. Tadi pagi aja udah ditagih. Saya nggak tahu saya mesti tinggal di mana, Yan. Saya... Sebentar. Terus terang, saya sebenarnya ada uang. Tapi uang ini saya akan kirim ke Jakarta. Tapi kalau kamu perlu, kamu pakai aja dulu. Jangan, Yan. Saya nggak mau terima uang kamu. Terus kalau kamu nggak ada uang, kamu mau tinggal di mana? Kalau kamu nggak keberatan, saya bisa menempati satu kamar kosong di rumah ini. Kamu tinggal di sini? Daripada uang kamu buat saya, lebih baik kan saya numpang tinggal di sini, ya kan? Untuk sementara aja, Yan. Sampai bulan depan saya menerima gaji, saya akan cari tempat kos baru. Ya?
Memperjuangkan hak kita? Memperjuangkan hak kita yang direbut oleh Eva. Tapi bagaimana caranya Pak Rizal bisa membantu kita mengembalikan semua hak milik kita? Wisnu akan memberikan semua bukti-bukti itu. Dan semua bukti-bukti itu akan kita serahkan ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Wisnu... Kamu kenal Wisnu kan? Iya, orang kepercayaannya Adrian dulu. Suami kamu salah memilih orang. Wisnu itu jelas-jelas orang yang tidak bisa dipercaya. Buktinya aja dia tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal dia tahu Eva melakukan kejahatan dan kecurangan. Terus, kenapa sekarang Wisnu mau membantu Bapak? Uang punya power untuk mengendalikan orang yang mentalnya rendah seperti Wisnu itu. Sebentar. Halo? Iya benar, ini Munir. Gimana? Atasan saya sudah nanyain tentang bukti-bukti itu. Kapan mau ngasih? Besok? Oke. Makasih. Munir itu siapa, Pak? Munir itu adalah nama samaran saya. Supaya nggak curiga. Terus, kenapa Bapak mau membantu saya? Saya hanya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan saya juga nggak rela melihat orang sebaik kamu diperlakukan seenaknya. Ya, masuk. Selamat siang. Ada apa, Wis? Saya mau mengundang Bapak nanti malam, Pak. Oh. Kamu mengundang saya makan malam? Iya, Bapak dan istri Bapak. Nanti malam ada acara 7 bulanan kehamilan istri saya, Pak. Bapak bisa datang kan? Ya, bisa aja. Asal kamu bisa menyiapkan makanan dan minuman kesukaan saya. Jangan khawatir, Pak. Kami akan menjamu Bapak sebaik mungkin. Oke. Ini. Apa ini, Pak? Itu merek minuman kesukaan saya dan istri saya. Baik, akan kami siapkan, Pak. Sampai ketemu nanti malam, Pak. Saya permisi, Pak. Oke. Halo, Vin? Ngapain sih, Mas? Undang tamu makan malam? Itu kan buang uang. Ini tamu penting, Ma. Rekan kerja saya. Kamu jangan lupa belikan minuman merek ini, nih. Ini kan minuman keras. Ya, kamu beli sebanyak mungkin. Minuman keras itu mahal, Mas. Nggak apa-apa, Ma. Kita keluar modal dulu. Yang penting kan ada hasilnya. Maksud, Mas? Kamu lupa tentang objekan yang kita bicarakan tempo hari, nah? Nah, malam ini menentukan kesuksesan objekan saya itu. Ini. Masya Allah, la ilaha illallah. Cinta. Aduh. Sen. Hati dong. Apaan ini? Sudah berapa botol hari ini? Itu. Di dalam kardus semuanya, tinggal dibawa aja. Bagus. Mulai sekarang, aku yang jualin jamu kamu, dan kamu bikin jamu sebanyak-banyaknya. Oke? Apa? Bikin yang banyak? Aduh, Sin. Kamu lihat dong, Sin. Saya sendirian ngerjain begini, Sin. Baju saja sampai kena kunyit begini kok. Oke. Kamu yang rajin ya kerjanya. Aku bangga sekali sama kamu. Ya, sayang? Bye. Suamiku tercinta. Mwah. Dadah suamiku tercinta. Aduh. Ya bangga sama gua. Masa sih bangga? Jamu ini resep tradisi keluarga. Yang pasti bukan buatan pabrik, karena dibuatnya secara tradisional. Ya, dari baunya aja udah terasa beda.
Ini pasti jamu istimewa. Jamu buatan tangan ini produknya sangat langka. Makanya saya kasih harga Rp100.000 per botol. Rp100.000? Ya, kalau Anda merasa keberatan, nggak apa-apa. Saya akan lemparkan produk ini ke distributor lain. Bagaimana kalau 90.000? Oke. Surya, sayang. Ini hasil jeripaya kita hari ini. Jeripaya kita? Jeripaya saya, Sin. Saya seharian godok jamu di rumah. Jangan gitu dong, Sur. Aku kan ikut Andi dalam menjual jamu itu. Ini. Rp240.000. Itu? Uang ini akan aku simpan. Aku akan simpan uang ini di kas keluarga. Karena untuk kebutuhan rumah tangga kita. Loh, kok? Iya. Seharusnya kamu itu bangga. Karena mulai sekarang kamu sudah betul-betul menjadi kepala rumah tangga. Sudah bisa mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kita. Jadi uang itu untuk kebutuhan rumah, bukan buat saya, begitu? Iya. Ingat gak kata Ana? Kalau tugas suami itu adalah mencari nafkah untuk istri. Dan tugas istri adalah mengurusi suaminya yang tercinta. Dan sekarang aku sudah siapin untuk buka puasa kamu. Selamat berbuka puasa, sayang. Dan teruslah bekerja, suamiku tercinta. Dadah. Nasib. Giliran jadi kepala rumah tangga, mesti seharian juga di dapur. Jualan jamu lagi. Assalamualaikum, Tino. Lagi ngapain? Lagi masak telur, Kak, buat buka puasa. Sayang, kalau masak itu kan tugas kakak. Daripada bengong, mendingan Tino masak deh buat buka puasa. Umi mana? Umi lagi mijitin ibu di dalam kamar. Loh, Mama sakit lagi? Mama nggak apa-apa. Cuma nggak enak badan saja. Kamu sudah bicara dengan Pak Rizal mengenai pengobatan Mama? Insya Allah, Ma. Kalau rencananya Pak Rizal berhasil, kita nggak usah pinjam uangnya Pak Rizal. Kita bayar sendiri biaya pengobatan. Rencana? Rencana apa? Pak Rizal akan membongkar semua kesalahan dan kecurangannya Eva. Nah, bukti-bukti itu bisa kuat di pengadilan. An, bagaimana mungkin kita bisa membuktikannya? Adrian saja tidak bisa berbuat apa-apa. Tambah lagi, Pak. Ayo, mari. Silakan, tambah lagi. Ya, jamuan makan malam ini betul-betul luar biasa. Kamu memang betul-betul pintar cara menyenangkan kami, Wisnu. Aduh, Pak, panas. Mama nyalain AC dulu ya. Saya betul-betul kagum dengan kepintaran Bapak dan Bu Eva. Hampir setiap malam saya selalu membayangkan bagaimana strategi jitu Bapak dan Bu Eva untuk mendapatkan semua ini, Pak. Wisnu. Kamu juga ikut andil dalam rencana kami ini. Tanpa kamu semua tidak akan berhasil, Wis. Bapak bisa aja. Apa yang saya lakukan, Pak, tidak sebanding dengan apa yang Bapak dan Ibu Eva lakukan untuk menjatuhkan Pak Adrian dan Pak Arman dari perusahaan ini, Pak. Bayangkan, Pak, pemilik perusahaan di depan Bu Eva itu tidak berkutik, Pak. Eva itu betul-betul pinter, jenius. Sandiwaranya bisa membuat Arman terperdaya.
Loh, kenapa goyang? Dari mana aja, Om? Eva, selamat pagi, malam. Ya, tuh nih Mas, aduh. Kok belum tidur, Pak? Hah? Kita tadi udah tidur di mobil. Ya? Om sama Tante mabok ya? Bukan mabok. Goyang naik kapal. Dari mana sih? Hah? Dari tadi. Yo. Tuh malu. Udah tua mabok-mabok kan. Yan, Adrian. Ada apa, Lis? Sorry Yan, aku bangunin kamu ya. Enggak apa-apa, saya belum tidur. Saya lagi nulis surat untuk istri saya. Oh, Yan, airnya nggak nyala tuh. Bisa tolong periksa nggak? Adrian.